Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain ma ba'du. Pertama-tama dan paling utama, sama-sama kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan karunia-Nya kita masih diberikan beribu-ribu nikmat, di antara nikmat iman, Islam, ihsan, terlebih nikmat panjang umur, sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk bisa mengikuti pengajian mingguan yang insya Allah pada malam hari ini akan disampaikan oleh Al-Ustadz Al-Muhtarom Iwan Jawi Azhar SAG. Ahad malam Senin 1 Jumadil Awal 1443 Hijriah bertepatan dengan 5 Desember 2021. Tema kita pada malam hari ini adalah Jalan Menuju Allah. Salawat serta salam juga semoga selalu tercurahkan pada junjungan kita yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarga, sahabat, dan insya Allah kita sebagai umatnya. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita mulai sesi pertama, sesi tausiah yang akan disampaikan oleh Ustaz Iwan Zawawi. Tafadhol Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma alimna ala ma jahilna wa dzakirna ala ma nasina. Ya muqallibal qulub, thabbit qalbana ala dinik wa ta'atik. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa du'ain la yustajab. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil ilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Ikhwatal iman, ayahanda bunda, Bapak Haji, Bu Haji, moderator kita, Haji Reja, semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di kesempatan malam yang berbahagia ini kembali Allah kumpulkan kita di majelis ilmu, di majelis zikir, di taman dari taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan rahmat, hidayah, ampunan Allah akan senantiasa Allah berikan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam semoga Allah menyampaikan kepada paduka alam Nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul pemimpin umat yang telah menegakkan panji-panji kemenangan umat Islam di tengah bangsa Arab yang penuh dengan tirani dan kontradiksi. Kita berdoa kepada Allah di majlis yang penuh dengan kemuliaan ini. Allah berikan kekuatan kita untuk mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mencintai Ahlul Bait, keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mencintai sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah berikan kekuatan kita untuk bisa menghidupkan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pada akhirnya sebagaimana janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man ahya sunnati faqad ahabbani, wa man ahabbani kana ma'i fil jannati." Barang siapa yang menghidupkan sunnah-sunnahku berarti ia cinta padaku. Barang siapa yang cinta padaku, maka ia akan di surga bersamaku. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, hamba mohon ridha-Mu. Ya Allah, hamba mohon surga-Mu. Ya Allah, jauhkan kami semua dari azab api neraka. Ikhwatal iman, ayahanda bunda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tema kaji kita pada kesempatan malam yang berbahagia ini adalah jalan menuju Allah atau jalan menuju keridhaan Allah. Allah ghayatuna. Allah itu adalah tujuan hidup kita. Sebagaimana ungkapan Rabi'ah Adawiyah, Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Ya Allah, hanya Engkau yang kami tuju. Ridha-Mu lah yang kami incar-incar dalam hidup ini ya Allah. Berikan ma'rifatmu, ilmu dan hikmahmu kepada kami. Saya teringat dengan sebuah ungkapan perkataan Nabi Ibrahim alaihi salam dalam Al-Quran surat As-Saffat, Inni dhahibun ila rabbi sayahdin. Aku pergi ke Allah.
maka Allah memberikan hidayah kepada aku. Allah memberikan petunjuk kepada aku. Maka salah satu daripada jalan untuk menuju Allah, kita harus dekat dengan Allah. Semakin kita dekat dengan Allah, semakin Allah dekat dengan kita. Allah berfirman dalam hadis qudsi, Ana inda dhulli abdi, aku bersama praduga hamba, wa ana ma'ahu idza dzakarani, dan aku bersama hamba ketika hambaku mengingat. Inda dzakarani fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairu min. Apabila hambaku mengingatku di halayak orang banyak, maka aku akan mengingat hamba itu di halayak orang yang lebih banyak. Dalam artian, ketika kita mengingat Allah dengan lisan kita, dengan hala nafas kita, setiap keadaan kita, maka otomatis Allah akan sebut nama-nama kita di hadapan para malaikat sebagai bentuk kecintaan Allah kepada kita, oleh karena kita menyebut nama. In taqarraba ilayya bisyibrin taqarrabtu ilaihi dira'an. Ketika hamba-Ku mendekatkan diriku satu jengkal, aku akan mendekatkan diri hamba itu satu hasta. In taqarraba ilayya dira'an taqarrabtu ilaihi ba'an. Ketika hamba itu mendekatkan diriku satu hasta, maka aku akan mendekatkan hamba itu satu dekat. In atani masyian ataitu harwalah. Apabila hamba itu mendekati aku dengan berjalan, maka aku akan mendekatkan diri hamba itu dengan berlari. Semakin kita dekat dengan Allah, Allah semakin dekat dengan kita. Lalu bagaimana cara kita untuk menuju jalan ke Allah Subhanahu wa Ta'ala? Salah satu daripada kiat cara kita untuk mendekatkan diri kepada Allah, yang pertama adalah kita asyik bermesraan kepada Allah dengan mengingat, dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perintah zikir itu dalam Al-Quran banyak sekali. Coba kita lihat dalam surat Al-Ahzab ayat 41, 42, 43, 44. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asyila. Hai orang-orang beriman, berzikirlah kalian kepada Allah dengan sebanyak-banyak zikir dan bertasbihlah padanya pada waktu pagi dan waktu petang. Dialah Allah yang mencurahkan rahmat kepada kalian semua. Malaikat pun mendoakan kepada hamba-hamba Allah yang senantiasa berzikir kepada-Nya, agar kita semua keluar dari kegelapan menuju cahaya. Sungguh Allah sangat cinta kepada kita sebagai hamba-hamba-Nya. Maka salah satu daripada kiat untuk menuju Allah, sehingga kita merasakan ma'iyatullah, bersama dengan Allah, yang pertama adalah berbanyak zikir kepada Allah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkurunallaha kulla ahyan. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berzikir kepada Allah itu setiap keadaan, kapanpun, dimanapun, dalam kondisi bagaimanapun. Karena Rasulullah pun telah memberikan kabar gembira kepada hamba-hamba Allah yang senantiasa berzikir kepada Allah. La yaqudu qaumun yadhkurunallaha azza wa jalla illa hafathumul malaikah. Tidaklah duduk suatu kaum, mereka berzikir mengingat menyebut asma Allah, kecuali mengundang perhatian malaikat. Wa nazalat alaihimus sakinah. Allah kucurkan rahmat, Allah berikan ketenangan, kedamaian pada hati-hati mereka. Wa nazalat alaihimus sakinah wa dzakarallahu fi man indah. Allah sebutkan nama mereka di hadapan para malaikat. Sungguh Allah banggakan nama-nama kita, oleh karena kita senantiasa mengingat menyebut asma Allah. Maka bahagialah orang-orang yang senantiasa diberikan oleh Allah keinsafan, diberikan oleh Allah kesadaran untuk mengingat Allah. Kenapa? Allah bersama mereka. Nah, kemudian jalan yang kedua untuk menuju Allah itu adalah taubat kita kepada Allah. Dalam bahasa Arab, taubat itu tabayatu taubatan. Ada ya'ud, artinya adalah kembali. Maka orang yang bertaubat itu adalah orang yang kembali kepada Allah. Setelah dia melakukan dosa, maksiat, kesalahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau dosa kepada makhluk Allah, cepat dia kembali kepada Allah. Dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah janjikan kepada hamba-hamba Allah yang bertaubat, sungguh
Allah bersamakan mereka dalam kehidupan mereka. Bagaimana cara Allah bersama mereka? Allah bimbing mereka di jalan Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka senantiasa berasik-asik dengan Allah dan mereka mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Allah berfirman dalam Al-Quran, tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Bertaubatlah kalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman. La'allakum tuflihun. Niscaya kalian akan mendapatkan kemenangan dan kesuksesan. Maka sungguh orang-orang yang bertaubat kepada Allah, orang yang kembali kepada Allah akan mendapatkan kesuksesan dunia dan akhirat. Innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah sangat cinta kepada hamba-hamba yang bertaubat dan Allah sangat cinta kepada hamba-hambanya yang menjaga kesucian diri. Maka sungguh orang-orang yang bertaubat dia akan senantiasa bersama Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah itu sangat bangga dan senang kepada hamba-hamba Allah yang bertaubat. Dikisahkan dalam sebuah hadis betapa ketika ada seorang musafir. Seorang musafir, kemudian musafir itu membawa unta. Kemudian unta itu diikat di pohon. Saking lelah letihnya musafir ketika itu, dia tertidur. Kemudian dia terbangun dari tidurnya, ternyata untanya enggak ada. Dicari-cari itu unta, kemana-mana dicari. Saking lelah letihnya mencari unta enggak ketemu-ketemu. Akhirnya musafir itu ketiduran lagi. Nah, ketika dia ketiduran, dia terbangun dari tidurnya, nggak taunya unta ada di sampingnya. Senang sekali dia, bahagia sekali dia. Kenapa? Bisa menemukan daripada unta yang hilang. Allah itu lebih bahagia, Allah itu lebih senang, Allah itu lebih gembira dibandingkan dengan orang yang hilang unta kemudian menemukan unta itu. Maka sungguh orang-orang yang bertaubat adalah orang-orang yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang bertaubat itu adalah orang yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-taib min dzambi kaman la dzamba lahu. Orang yang bertaubat dari dosa maksiat yang pernah ia lakukan seakan dia enggak punya dosa. Bersih kayaumin waladathu ummuh. Taubahnya bagaikan anak yang baru lahir. Enggak ada dosa. Maka sungguh orang-orang yang bertaubat adalah orang yang dicintai oleh Allah, dicintai oleh malaikat, dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dicintai oleh segenap alam semesta ini. Sungguh hamba-hamba Allah yang bertaubat dinanti oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ya dalam Al-Qur'an menyatakan ya hamba-hamba Allah yang bertaubat itu adalah hamba Allah yang senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan kebahagiaan. Dan Allah perintahkan kepada kita sebagai hambanya, Rasul pun memerintahkan kepada kita sebagai umatnya untuk senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita, ya ayuhan nas, hai manusia, tubu ilallahi taubatan nasuh. Bertaubatlah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar taubat. Wa badiru bi a'malis salihah. Ketika kita sudah bertaubat kepada Allah, Rasulullah perintahkan kepada kita untuk badiru bi a'malis salihah. Segeralah melakukan amal soleh. Ketika azan berkumandang, Allah memanggil kita untuk melaksanakan sholat. Kita langsung salat, kita bertakbir, kemudian kita ruku, kita sujud, kita menghadap Allah. Ketika Allah berikan kesempatan kita untuk kemampuan kepada kita untuk bisa menolong sesama, segeralah kita menolong sesama. Kenapa? Allah fi aunil abdi, makana abdu fi auni akhi. Allah bersama seorang hamba ketika hamba itu menolong hamba-hamba lain. Maka orang yang bersama Allah itu adalah salah satunya. Di samping orang yang berzikir, orang yang bertaubat, orang yang senantiasa membantu hamba-hamba Allah, saudara-saudaranya yang dalam kesusahan. Ikhwatal iman, ayahanda bunda yang dimuliakan oleh Allah, sedikit kami singgung teman, sahabat kita, saudara-saudara kita yang tertimpa musibah gunung erupsi, Gunung Semeru yang mengakibatkan banyak yang wafat, yang meninggal, rumah roboh, rusak dan lain sebagainya. Kita doakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan kepada mereka. Allah berikan keselamatan kepada mereka.
Allah berikan kesabaran kepada mereka, Allah berikan kekuatan kepada mereka untuk dapat menangkap hikmah di balik takdir Allah Subhanahu wa taala. Betapa musibah bagi hamba-hamba Allah yang beriman, itu adalah merupakan tanda cinta Allah kepada seorang hamba. Idza ahaballahu 'abdan ibtalahu liyasma'a tadru'ahu. Apabila Allah mencintai seorang hamba, maka hamba itu dicintai oleh Allah, sehingga Allah ingin melihat sejauh mana dekatnya hamba itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka saudara-saudara kita yang tertimpa musibah saat ini, kita doakan mudah-mudahan mereka semua diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah berikan ampunan, Allah berikan rahmat untuk mereka semua. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian setelah kita diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk bertobat, kemudian segera melakukan amal soleh, Rasulullah memerintahkan kepada kita, wa anfiqu mimma razaqnakum sirra wa alaniyah. Berinfaklah dari rezeki yang Allah berikan kepada kalian semua. Sirra wa alaniyah, baik secara sembunyi-sembunyi ataupun terang-terangan. Wa wasilu bainakum wa baina rabbikum. Kata Rasulullah, jalin silaturahim kepada Allah. Ketika kita menjalin silaturahim kepada Allah, bagaimana cara kita menjalin silaturahim kepada Allah? Bikasrati dzikrikum lahu, dengan memperbanyak zikir kepada Allah, taubat kepada Allah, mengingat Allah. Itulah cara kita bersilaturahim kepada Allah. Wa wasilu bainal ladzi bainakum wa bainakum wa wasilu ladzi bainakum wa bain rabbikum wa anfiqu mimma razaqnakum sirra wa alaniya. Berinfak, bersedekah dari harta yang Allah berikan kepada kita, baik secara sembunyi-sembunyi ataupun terang-terangan. Coba kita lihat janji Rasulullah SAW. Ketika kita sudah bertobat sungguh-sungguh, segera melakukan amal soleh, menjalin silaturahim kepada Allah, berinfak, bersedekah dengan rezeki yang Allah berikan kepada kita, apa janji Rasulullah kepada kita sebagai umatnya? Kata Rasulullah, turzaku tunsaru tujibah. Hidup hamba-hamba Allah itu akan dibanjiri rezeki oleh Allah, kemudian ditolong oleh Allah. Tunsaru tujbaru, hidup dan kehidupan kita dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah keberkahan. Kemudian keberkahan yang Allah berikan kepada hamba-hamba Allah yang senantiasa bertobat, kemudian melakukan amal saleh. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian bagaimana jalan kita menuju Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama tadi adalah perbanyak zikir. Yang kedua perbanyak taubat. Yang ketiga segera melakukan amal saleh. Lalu bagaimana yang selanjutnya cara kita untuk menuju Allah Subhanahu wa taala? Yang selanjutnya itu adalah kita harus senantiasa dekat dengan orang-orang saleh, dekat dengan para ulama yang mengamalkan ilmunya, yang mengajarkan ilmu kepada kita, mencintai orang-orang saleh. Ini adalah merupakan cara untuk kita menuju Allah. Dekatkan orang-orang yang dekat dengan Allah. Ketika kita sudah dekat dengan orang yang dekat dengan Allah, insya Allah pancaran kesolehan mereka, pancaran kealiman mereka, itu kan Allah berikan kepada kita. Dan cintailah orang yang mencintai Allah, maka insya Allah kita akan diberikan cinta oleh Allah. Ketika kita diberikan cinta oleh Allah, maka kita semakin dekat dengan Allah. Maka jalan menuju Allah itu dekati orang-orang yang dekat dengan Allah. Jangan jauhi. Dekati orang-orang yang dekat dengan Allah. Ketika kita dekat dengan orang-orang yang dekat dengan Allah, insya Allah kita akan ke bawah dekat dengan Allah. Kalau kita bergaul berteman dengan pedagang minyak wangi, kita akan mencium aromanya wanginya minyak wangi itu. Kalau kita berteman dengan tukang las, kita akan terpercikan daripada api. Maka dekati orang-orang soleh, dekati para ulama, dekati para habaib, dekati orang-orang yang mencintai Allah. Kemudian tanamkan kecintaan kepada mereka. Makanya Rasulullah SAW mengajarkan doa kepada kita supaya senantiasa kita mendapatkan cintanya Allah, cinta Rasulullah, kemudian amalan yang akan menghantarkan kita untuk bisa meraih cintanya Allah.
Allahumma a'ti hubbaka wa hubba may yuhibbuka wal amal alladhi yuballighuni hubbaka. Ya Allah, hamba mohon cintamu dan cinta orang yang mencintaimu dan amalan yang akan menghantarkan kami untuk meraih cinta. Insya Allah kita semua bisa mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Allah semakin dekat dengan kita. Ketika Allah semakin dekat dengan kita, insya Allah kita semua termasuk hamba-hamba Allah yang ditakdirkan oleh Allah mendapatkan sa'idun di dunia wa sa'idun fil akhirah. Kita termasuk hamba-hamba Allah yang mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Sebagaimana permintaan kita kepada Allah setiap hari, terutama selesai kita melaksanakan salat fardu, senantiasa kita berdoa kepada Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berkahkan kami dunia akhirat. Di dunia bahagia, di akhirat bahagia, Kau takdirkan kami mendapatkan surga dan mendapatkan nikmat dari nikmatnya surga. An-nadru ila wajhillah, melihat dan menatap wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lilladina ahsanu al-husna wa ziyadah. Bagi hamba-hamba Allah yang senantiasa melakukan kebaikan, maka baginya adalah surga dan nikmat. Surga yang lebih nikmat daripada surga, bisa melihat dan menatap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin Bapak Haji, Ibu Haji, ayah anda bunda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian prolog yang kami sampaikan. Mudah-mudahan setelah ini kita akan bisa buka sesi tanya jawab pada seluruh jamaah yang mengikuti acara ini. Silahkan bertanya. Mudah-mudahan apa-apa yang kita pelajari lewat halaqah taklim Zoom ini dijadikan oleh Allah menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Demikian, silakan Bang Haji Reja. Ya, alhamdulillah. Syukran jazakallahu khairan atas tausiahnya. Baik, langsung saja kita buka sesi kedua, sesi tanya jawab. Ini sudah ada Ibu Ines Hana yang bertanya, Pak Ustadz. Assalamualaikum Pak Ustadz. Kita sering mendengar kata-kata segera bertaubat. Yang dimaksud dengan segera bertaubat, contohnya seperti apa ya? Baik. Ini ada pertanyaan dari Ibu Hana ya? Ya, Ibu Ines Hana. Taubat itu asal kata dari taba yatubu, artinya adalah ada ya'udu, kembali. Setelah kita melakukan maksiat, cepatlah kembali kepada Allah. Kenapa demikian? Tidak ada dosa kecil kalau kita lakukan terus-menerus. Tidak ada dosa kecil ketika kita melakukan terus-menerus. Ya, si sepele dosa itu. Tapi kalau kita lakukan terus-menerus jadi besar. Dan dosa besar itu tidak cukup dengan istighfar. Dosa besar itu tidak cukup dengan berwudu. Dosa besar itu tidak cukup kita menyesali begitu saja. Akan tapi harus ada kesungguhan bertaubat kepada Allah. Salah satu daripada ciri hamba Allah yang bertaubat sungguh-sungguh kepada Allah itu adalah yang pertama, dia menyesali perbuatan maksiat yang pernah dia lakukan. Yang kedua adalah ya, dia berusaha untuk tidak mengulangi perbuatan dosa yang pernah dia lakukan. Yang ketiga, dia segera melakukan amal soleh. Maka segeralah melakukan amal soleh. Ketika Allah berikan kesempatan kita untuk melakukan amal soleh, segera lakukan. Misalkan begini, Bunda Hana, kita mendengar saudara-saudara kita tertimpa musibah, erupsi gunung Semeru. Ini adalah merupakan ajang amal buat kita. Kita melihat saudara kita tertimpa musibah. Rasulullah SAW bersabda, "Man lam yahtama bi amril mu'minin falaysa minna." Barang siapa yang tidak peduli dengan urusan umatku, maka dia bukan termasuk golongan. Allah pekakan hati kita, Allah ikhlaskan hati kita. Kemudian Allah sadarkan hati kita untuk menolong hamba-hamba yang tertimpa musibah itu. Kemudian kita berderma kepada mereka. Kita berbagi kepada mereka. Kita ringankan derita mereka, musibah mereka. Ini adalah orang-orang yang segera melakukan amal soleh. Diberikan oleh Allah kesempatan untuk melakukan amal soleh, terus dia lakukan.
maka segeralah melakukan amal soleh. Segeralah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena kata Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada beberapa hal yang mesti kita segerakan. Yang pertama adalah menyambut tamu, ikramud duyuf. Ya, usahakan kalau ada tamu ke rumah kita itu jangan sampai nggak minum atau nggak mencicip, nggak makan dari makanan yang kita berikan. Usahakan ikramud duyuf, memberikan makanan kepada tamu kita itu merupakan dari amal yang sangat luar biasa yang dicintai oleh Rasulullah. Jadi jangan sampai tamu pulang dari rumah kita nggak minum, nggak makan, atau nggak memakan sesuatu yang kita hidangkan. Maka menyegerakan atau membantu khidmat kepada tamu, ya, itu adalah sesuatu yang mesti kita segerakan. Yang kedua adalah yang mesti kita segerakan itulah taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Segera bertaubat. Karena kita nggak tahu kapan kita wafat. Ya kan? Kita ingin ketika kita dalam pertobatan yang luar biasa, dalam keadaan istiqomah, menjalankan syariat Allah, kita wafat. Itu yang kita inginkan. Kalau nggak segera bertaubat, kita nggak tahu umur kapan kita meninggal. Naudzubillah, jangan sampai kita belum bertobat kepada Allah, sudah Allah panggil kita untuk berjumpa dan bertemu dengan kita. Nah, kemudian yang ketiga adalah menikahi anak, ya, terutama anak perempuan. Kalau sudah balik, ada kesempatan untuk nikah, kemudian ada jodoh, segerakan. Karena itu perintah Rasulullah SAW. Jadi perintah menyegerakan bertobat, kemudian menghormati tamu, menyuguhkan tamu, berkhidmat kepada tamu, kemudian menikahkan anak perempuan kita. Nah, kemudian yang keempat, salah satu lagi adalah mengurus mayat. Mengurus mayat itu mesti disegerakan. Jangan sampai mayat itu 1 hari, 2 hari, belum dimandiin, belum dikafani, belum dikuburin. Jangan. Ya, kewajiban kita sebagai hamba-hamba Allah Muslim dan hak kita, kewajiban kita kepada Muslim yang lain itu adalah menyegerakan untuk mengurus mayat. Baik, demikian Bunda Hana, mudah-mudahan ada manfaatnya. Pertanyaan berikutnya silakan. Berikutnya dari Bapak M. Dayan. Assalamualaikum Ustadz. Mau tanya cara kita terus dekat kepada Allah dan doa kita dijabah, cara-cara apa aja yang terus kita lakukan? Mohon pencerahannya. Baik. Orang yang berzikir, orang yang berdoa, orang yang membaca Quran, mereka adalah orang yang sedang dekat dengan Allah. Idza aradta an tuhadditsani faqaitu. Allah berfirman dalam hadis qudsi, kalau kalian ingin berbicara denganku, berdialog denganku, maka bacalah Al-Qur'an. Lalu bagaimana sesuai dengan pertanyaan ini? Bagaimana supaya doa kita itu cepat dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama kami jelaskan, setiap doa kita diijabah sama Allah. Cuma soal waktu. Dan Allah mengijabah doa seorang hamba itu pada waktu yang Allah pilih, bukan pada waktu yang kita pilih. Pada waktu yang Allah tentukan, bukan pada waktu yang kita tentukan. Pada sesuatu yang Allah kehendaki, bukan pada sesuatu yang kita kehendaki. Itulah 3 cara Allah mengijabah doa seorang hamba. Lalu bagaimana kiat supaya doa kita dijabah oleh Allah? Yang pertama, pastikan jangan sampai sesuatu yang kita makan itu dari sesuatu yang haram. Yang kita minum itu sesuatu yang haram. Jangan. Atau yang kita pakai itu sesuatu yang haram. Pernah satu ketika Rasulullah itu melihat seorang sedang berdoa, seakan dia itu doanya khusyuk, dia itu serius dalam doa. Kemudian sahabat bertanya kepada Rasul, ya Rasul, apakah doa orang yang seperti itu dijawab oleh Allah? Tidak, kata Rasul. Kenapa? Sesuatu yang ia minum adalah sesuatu yang haram. Sesuatu yang ia makan adalah sesuatu yang haram. Sesuatu yang ia pakai adalah sesuatu yang haram. Maka doa orang yang seperti itu tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa ketika kita ingin berdoa, kita harus ingat kiat-kiat atau cara kita merayu Allah Subhanahu wa taala. Maka awalilah doa kita itu yang pertama dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan naimin, dan kemudian kedua, jangan lupa ya baca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Maka salah satu daripada kiat supaya doa kita diijabah oleh Allah itu membaca salawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nah, setelah kita memuji Allah, membaca salawat, barulah kita itu menyampaikan maksud dan tujuan kita kepada Allah. Barulah kita mohon kepada Allah. Barulah hajat keinginan kita sampaikan kepada Allah. Jangan lupa menghadap kiblat dalam keadaan suci. Dalam artian usahakan dalam keadaan berwudu. Pakai pakaian yang rapi, pakai wangi-wangian. Nah, itu adalah bagian daripada supaya doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, demikian jawabannya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Silakan. Selanjutnya ini ada dari Pak Karmanto. Assalamualaikum Ustadz. Amalan apa saja yang harus kita lakukan agar kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Baik, saya teringat dengan sebuah hadis qudsi. Ya, terkait dengan apa yang beri pertanyaan Bapak Haji, amalan apa saja ya supaya kita mendapatkan cintanya Allah. Kata Allah, haqqat mahabbati. Pasti aku haqqat mahabbati. Pasti aku akan berikan cinta. Kepada siapa? Lil mutahabina fi. Yang pertama, orang yang pasti mendapatkan cintanya Allah itu adalah lil mutahabina fi, bagi hamba-hamba Allah yang saling cinta mencintai karena Allah. Jadi ketika kita berteman, bersahabat dengan teman kita, dengan sahabat kita, dengan saudara kita, dengan keluarga kita, niatkan pertemanan itu karena Allah Subhanahu wa taala. Bertemu karena Allah, berpisah karena Allah. Maka amalan yang seperti itu akan mengundang cintanya Allah. Kemudian yang kedua, haqqat mahabbati lil mutabadzilina fi. Pasti aku akan berikan cinta kepada siapa? Kepada orang yang suka memberikan hadiah. Tahadu, tahad. Dengan memberikan hadiah itu akan timbul rasa cinta. Tapi ketika kita memberikan hadiah itu, niatnya karena Allah, bukan karena apa dan siapa. Bukan karena supaya kita naik jabatan, bukan karena ingin sesuatu yang lain. Tapi ketika kita memberikan hadiah itu, niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Kenapa orang yang sering memberikan hadiah itu mendapatkan cintanya Allah? Oleh karena dia menjalankan sifat Allah Subhanahu wa taala. Allah itu memiliki sifat dominan. Yang pertama Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah itu Maha Pengasih, Allah itu Maha Penyayang. Maka orang yang suka berinfak, bersedekah, memberikan hadiah, maka sungguh mereka itu menjalankan sifat Allah Subhanahu wa taala. Allah itu Maha Pengasih, tak pandang kasih. Allah itu Maha Penyayang, tak pandang sayang. Nah, kemudian supaya kita mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Haqqat mahabbati ya lil mutawassilina fiyya. Kata Allah, pasti aku berikan cinta kepada siapa? Kepada orang yang suka bersilaturahim, menjalin silaturahim. Ya, orang-orang yang suka menjalin silaturahim itu akan mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, orang yang mendapatkan cintanya Allah itu adalah mereka yang suka menjenguk orang yang sakit. Ya, orang yang suka menjenguk orang yang sakit itu mendapatkan cintanya Allah. Dalam satu keterangan hadis itu, hambaku, kenapa kau tidak lihat aku? Bagaimana kami bisa melihat engkau ya Allah? Ya, di situ ada orang yang sakit. Aku bersama dia. Maka sungguh orang yang menjenguk orang yang sakit itu insya Allah mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Oleh karena orang yang sakit itu disakitkan jasmaninya, disembuhkan rohaninya, diangkat derajatnya, diampuni dosanya. Maka orang-orang yang menjenguk orang yang sakit mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Dia mau memperhatikan makhluk Allah. Dia mau bersama makhluk Allah. Baik, demikian Bang Haji Reja. Ini kelihatan nggak wajah saya? Ya. Kayaknya ada gangguan. Ya, tadi sempat ada sedikit salah teknis, Pak Ustadz. Oh, sekarang udah stabil ya? Sudah normal kembali. Baik. Selanjutnya ini ada. Bisa didengarkan. Ya. Selanjutnya ada pertanyaan dari Pak Trisno ya. Assalamualaikum Ustadz. Izin bertanya yang pertama, bagaimana hukum bagi orang yang telah mendapatkan hukuman mati di dunia dan dia telah bertaubat
apakah dia juga akan mendapatkan hukuman di akhirat? Yang kedua, ya, bagaimana hukum bagi orang yang telah mendapatkan hukuman mati di dunia dan dia telah bertaubat, apakah dia juga akan mendapatkan hukuman di akhirat? Baik, kalau ada orang yang melakukan maksiat, kemudian dia bertaubat kepada Allah. Setelah dia bertaubat kepada Allah sungguh-sungguh, diuji oleh Allah. Ingat, ujian itu adalah merupakan tanda cinta Allah kepada seorang hamba. Nah, ketika diberikan ujian oleh Allah, misalkan dia diberikan oleh Allah ujian berupa sakit, ya, ketika Allah berikan ujian sakit, itu adalah merupakan cara Allah untuk mengampuni dosa-dosa. Mungkin ketika di dunia itu dosanya terlalu banyak, maka diampuni dosanya oleh Allah itu dengan cara diberikan oleh Allah musibah sakit. Nah, ketika dia diberikan musibah oleh Allah sakit, dia bersabar. Maka sabar itu pahalanya sangat luar biasa. Innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah memberikan pahala ganjaran bagi orang-orang yang sabar itu tanpa hisab. Nah, ketika dia bersabar, maka Allah ampuni dosa-dosa. Ketika Allah berikan lama ujian kepada dia di dunia, nanti di akhirat tidak dihisab lagi. Jadi ujian yang Allah berikan, musibah yang Allah berikan, sakit yang Allah berikan kepada kita di dunia, insya Allah itu akan menghantarkan kita untuk mendapatkan keringanan siksa nanti di alam kubur atau di akhirat. Kenapa? Terlebih dahulu Allah sudah berikan ujian kepada kita. Ya, maka hamba-hamba Allah yang sedang diuji, hamba-hamba Allah yang diberikan musibah, yakinlah itu adalah merupakan sebuah cara Allah untuk mencintai kita agar kita lebih dekat dengan Allah. Maka jadikanlah musibah dan ujian yang Allah berikan kepada kita sebagai tangga untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, demikian. Ya, yang kedua, yang kedua, bagaimana dengan orang yang telah bertobat akan tetapi seiring perjalanan waktu yang bersangkutan mengulangi berbuat dosa nih, Ustaz? Ya, itu disebut dengan tobat sambal ya. Tobat tomat ya, habis tobat kumat ya. Jadi ciri hamba Allah yang diterima tobatnya oleh Allah, setelah dia melakukan dosa kemudian dia kembali kepada Allah, bertobat kepada Allah, dia semakin dekat dengan Allah. Dia tuh semakin merasakan nikmat dalam ketaatan kepada Allah. Jadi semakin merasakan nikmat dalam ketaatan kepada Allah. Dan dia tidak berpikir untuk mengulang perbuatan dosa lagi. Ketika dia sudah bertobat, kemudian dosa lagi, tobat, dosa lagi. Itu bukan tobat namanya. Itu tobatnya tobat kumat. Ya, tobat sambal. Maka orang yang sungguh-sungguh bertobat, dia berusaha maksimal untuk meninggalkan perbuatan maksiat yang pernah dia lakukan. Sehingga hidup dan kehidupannya dalam bimbingan Allah. Dan terus dia melakukan aktivitas amal soleh. Yang awalnya misalkan sholat tahajudnya cuma 2 rakaat. Oleh karena dia sudah bertobat dan sudah merasakan nikmat dalam taat kepada Allah. Bukan hanya 2 rakaat. Ditambah jadi 4 rakaat. Jadi 6 rakaat. Yang awalnya misalkan belum pernah melaksanakan sholat duha. Oleh karena dia bertobat. Dia hidupkan sunnah Nabi Muhammad SAW. Dia laksanakan istiqomah. Nggak pernah putus melaksanakan sholat duha. Mungkin selama dia belum bertobat itu, dia jarang membaca Al-Quran. Tapi ketika dia sudah bertobat kepada Allah, merasakan nikmat dalam taat kepada Allah, setiap hari dia nggak mau ketinggalan dengan Al-Quran. Bahkan setiap hari itu dia beristighfar kepada Allah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dia bertobat terus, mohon ampun kepada Allah. Kenapa? Dia yakin dosanya banyak. Maka orang yang kadang-kadang begini kan, ditimpa musibah sama Allah gitu kan, dia sakit atau segala macam, dia ngomong, saya ini salah apa sama Allah? Ya, kok salah apa? Dosa apa yang pernah saya lakukan? Padahal dosanya banyak. Nggak sadar itu dia. Ya, nggak sadar dia. Maka orang yang bertobat itu adalah mereka yang menambah kualitas ketaatannya kepada Allah itu luar biasa. Dan ketika dia beribadah, dia berusaha untuk menampilkan ibadah yang terbaik hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Itulah makna sebuah doa yang sering kita baca. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadah. Ya Allah, tolonglah hamba untuk senantiasa mengingatmu, mensyukuri akan nikmatmu, menampilkan ibadah yang terbaik hanyalah untuk. Mudah-mudahan sebagaimana doa kita seusai kita berwudu, kemudian kita menghadap kiblat, kita mengangkat kedua tangan kita berdoa kepada Allah, Allahumma ij'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin. Ya Allah, jadikanlah aku hamba-hambamu yang senantiasa bertaubat kepada, dan jadikanlah aku hamba-hambamu yang menjaga kesucian lahir batin kami. Amin. Ya Rabbal Alamin. Demikian Bang Haji Reja. Ya, alhamdulillah. Masih ada ini dari Pak Ihsan ya. Ihsan. Assalamualaikum Pak Ustadz. Mohon petunjuk cara mendekatkan diri kepada Allah yang paling efektif. Apakah aspek tempat di dalam rumah berpengaruh? Misalnya di ruang terbuka di lantai atas atau di dalam kamar bawah yang tertutup. Mungkin biar apa? Baik. Yang paling khusyuk kali Ustadz, tempat khusyuk di rumah. Kita menjalankan ibadah kepada Allah itu kapanpun dimanapun dan dalam kondisi bagaimana, terutama di rumah. Ya, bagi laki-laki misalkan begini, yang laki itu ya sunnahnya untuk melaksanakan sholat 5 waktu itu di masjid, di musola berjamaah. Sementara untuk ibu-ibunya untuk melaksanakan sholat wajib sunnah untuk di rumah. Lalu bagaimana supaya rumah kita itu bercahaya? Rumah kita itu dapat mengundang rahmat Allah, mengundang para malaikat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Nawiru buyutakum bi qiraatil Qur'an." Cahayailah rumahmu itu dengan bacaan Al-Quran. Ketika kita membaca Al-Quran di rumah kita, di kediaman kita, di kamar kita, di ruang tamu kita, di ruang kerja kita di rumah, maka sungguh itu mengundang rahmat Allah. Malaikat akan menghampiri kita. Ngapain malaikat itu datang kepada hamba-hamba Allah yang sedang membaca Al-Quran di rumah? Yang sedang bermunajat di rumah. Yang ketiga, malaikat itu mengaminkan doa-doa hamba Allah yang bermesraan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadikanlah rumah itu sebagai musola, rumah itu sebagai masjid, rumah itu tempat di mana kita mendekatkan diri kepada Allah, berasik-asik dengan Allah. Maka ihya sunnah itu di rumah sangatlah penting. Hidupkan sunnah-sunnah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di rumah kita. Jangan sampai rumah kita itu tidak terdengar ayat-ayat Allah. Kalau rumah itu sudah tidak terdengar ayat-ayat Allah, itu dikatakan oleh Nabi seperti rumah hantu, rumah kuburan. Malaikat nggak mau masuk, orang nggak mau masuk. Kenapa? Rumah hantu. Tapi rumah yang di dalamnya terdengar ayat-ayat Allah, maka sungguh itu akan mengundang perhatian malaikat dan mengundang rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, makanya para ulama itu saya pernah mendengar ya, seorang kiai itu membagi rumah itu kan ada beberapa ya. Yang pertama ada rumah Allah. Rumah Allah itu ya masjid, musola, itu rumah Allah. Ada yang kedua rumah Rasulullah. Rumah Rasulullah itu adalah rumah yang di dalamnya ada anak yatim. Ya. Rumah Rasulullah itu adalah rumah yang di dalamnya ada anak yatim. Kalau di dalam rumah itu nggak ada anak yatim, tapi dia senantiasa menolong anak yatim, menyantuni mereka, membiayai mereka sekolah, memberikan beasiswa mereka. Kenapa? Oleh karena anak yatim itu adalah kekasih Rasulullah SAW. Maka sungguh Rasulullah itu bersama hamba-hamba Allah yang senantiasa memperhatikan anak yatim. Sampai Rasulullah SAW bersabda, "Ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah." Aku bersama orang yang menanggung kehidupan anak yatim
tak ubahnya bagaikan jari telunjuk dan jari tengah, sangat dekat. Nah, kemudian yang ketiga adalah tipe rumah malaikat. Rumah malaikat itu adalah rumah yang di dalamnya dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kalau bisa 24 jam itu, ya, baca ayat-ayat Allah. Al-Qur'an. Al-Quran itu cahaya. Setiap huruf yang kita baca itu adalah cahaya. Setiap huruf yang kita baca itu adalah rahmat Allah. Setiap huruf yang kita baca itu adalah ampunan Allah. Setiap huruf yang kita baca akan menghantarkan kita dekat dengan Allah. Nah, kemudian yang terakhir itu adalah rumah setan. Rumah setan itu adalah rumah yang di dalamnya tidak ada orang yang ibadah di situ. Enggak sholat itu orang, enggak baca Quran di situ. Melainkan akan perintah Allah, menjauhkan syariat Allah. Maka rumah yang seperti itu adalah rumah yang dihuni oleh setan. Ya, musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala dan musuh orang yang beriman. Ya, maka jadikan rumah kita itu baiti jannati, rumahku adalah surga. Ketika kita merasakan kapan rumah itu menjadi rumahku, surgaku itu ketika kita seluruh keluarga kita ya dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka insya Allah rumah itu akan senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, demikian Bang Haji Reja. Ya. Ada lagi yang bertanya? Posisinya ya tempatnya nih kalau misalnya di rumah di tempat terbaik di mana Ustaz? Apakah misalnya rumah tingkat di paling atas, di lantai atas, atau misalnya di kamar bawah yang mungkin tertutup? Usahakan ini kadang-kadang kita sebagai orang beriman ya lupa ketika bikin rumah itu kadang-kadang kita nggak bikin tempat khusus untuk ibadah. Maka kalau bisa itu dalam rumah ada musola. Ya. Kalau bisa itu dalam rumah itu kita bikin musola. Di mana posisinya? Posisinya itu yang bagus gitu ya. Itu ketika kita melaksanakan, ketika kita baca Quran atau baca zikir atau baca zikir maksurah, kita baca ratib gitu. Itu yang sekiranya itu bisa terjangkau suara kita itu ke atas. Di mana kira-kira? Di ruang tamu. Maka dekatkanlah musola itu dengan ruang tamu. Sehingga insya Allah pancaran cahaya Allah itu akan menyebar ke rumah kita. Ya, pancaran cahaya Allah itu akan menyebar ke rumah kita. Sehingga tidak ada satu celah kesempatan iblis atau setan itu untuk masuk ke rumah kita. Kenapa? Setiap hari kita bacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka cari posisi itu ya. Kalau bisa itu bikin musola itu dekat ruang tamu. Nanti kalau tamu pun datang ke rumah kita pengen sholat, di situ ada kamar mandi, di situ ada tempat wudhu, di situ ada tempat sholat. Ya, ini kadang-kadang kita bikin keran untuk wudhu itu kan kadang di samping, ya dekat WC lagi, atau dekat spiteng, ya kan? Maka kalau bisa itu di rumah tuh ada musolahnya, kemudian ada tempat wudhunya, ya di tengah-tengah itu, ya. Insya Allah ketika kita membuat musola, menyiapkan saran untuk hamba-hamba Allah yang beriman, teman sahabat tetangga kita yang main untuk beribadah, insya Allah itu akan membawa keberkahan buat keluarga kita yang ada di rumah itu. Ya, demikian Bang Haji. Ya, alhamdulillah. Baik. Silakan Bapak Jemaah sekalian, masih ada kesempatan mungkin satu pertanyaan terakhir. Masih ada waktu untuk kita berdiskusi. Ini dari Ibu Riana Sulardi Putri dari akun Facebook biasanya. Assalamualaikum Ustaz. Mana lebih utama, membantu pembangunan masjid atau menyantuni anak yatim? Baik. Yang pertama, sebaik-baik amal itu kata Nabi, adwa muhawal inqal. Sebelum kita menjawab pertanyaan tersebut, sebaik-baik amal itu kata Nabi sedikit tapi istiqomah. Maka lakukanlah amal ibadah itu dengan istiqomah. Berinfak bersedekah setiap hari.
sekalipun misalkan cuma 10.000, tapi setiap hari itu sedikit istiqomah. Ketimbang kita sedekah 1 juta atau 2 juta, tapi nanti sedekah lagi tahun depan atau 4 bulan yang akan datang. Ya, Allah lihat keistiqomahan kita. Makanya al-istiqomah itu khairun min alfi karamah. Istiqomah itu lebih baik daripada 1000 kemuliaan. Lalu bagaimana? Lebih baik kita berimpak untuk masjid, musola, pesantren, atau kepada anak yatim. Kita lihat dulu. Kita lihat mana yang lebih membutuhkan. Ketika anak yatim itu lebih membutuhkan bantuan uluran kita, uluran tangan kita, maka segera kita bantu. Kemudian, kalau misalkan begini, di samping rumah kita ini, musola sudah reot, musolahnya karpetnya misalkan udah bau, udah buluk, nggak diganti-ganti, nggak dipakum-pakum. Ada sejadahnya juga begitu, nggak dicuci-cuci, nggak dilondri-londri. Kita lihat, iya kan? Kalau memang kita punya uang yang banyak, bisa kita bagi-bagi. Ya kan, separuh untuk musola, separuh untuk anak. Ya. Kalau anak yatim itu lagi kelaparan, dia nggak punya beras, nggak punya pakaian untuk sekolah, maka itu kita berikan, kita utamakan. Kita lihat yang lebih membutuhkan mana. Ya, jadi kita harus cerdas juga untuk beramal, untuk bersedekah. Ya, cuma begini, kadang-kadang kita sebagai umat Islam itu suka lupa. Banyak orang bersedekah ke sana kemari, ke musola, ke pesantren, tapi dia lupa zakat. Zakat itu wajib, sedekah itu sunnah. Maka tunaikan zakat kita dulu, baru kita bersedekah. Takdimul wajib ala sunnah. Dahulukan yang wajib, ya, dari yang sunnah. Kalau kita sudah mengeluarkan zakat, ya, boleh kita bersedekah. Atau jangan lupa, ya, kalau kita punya hutang, bayar hutang dulu. Jangan-jangan kita bersedekah ke sana kemari, hutangnya banyak. Sedekah itu sunnah, bayar hutang itu wajib. Maka takdimul wajib ala sunnah. Dahulukan yang wajib, baru yang sunnah. Kita sudah berzakat, hutang nggak punya, kita nggak punya nadar. Kadang-kadang suka lupa juga nadar. Ini kalau seandainya saya goleh bisnis saya nih, ya kan, saya punya uang nih 200 juta, nanti saya bernazar, saya akan nyantuni anak yatim, ya kan, 100 juta. Gak tahu setelah mendapatkan uang 1 miliar, sudah dikeluarkan itu nazar. Ya, maka mereka nazar itu wajib. Kita bersedekah, jawaban kami adalah lihat yang lebih membutuhkan mana. Kalau musolah yang lebih membutuhkan, dahulukan musolah. Kalau anak yatim yang lebih membutuhkan, dahulukan anak yatim. Ya, kita takut anak yatim kita lapar, nggak punya pakaian, nggak punya biaya sekolah. Sementara tidak ada yang bantu dia, maka kewajiban kita segera untuk mengulurkan tangan kita untuk membantu kesusahan yang diderita oleh anak yatim itu. Yakinilah, ketika kita berimpak bersedekah, apalagi terhadap anak yatim, insya Allah akan Allah ganti dengan berlipat ganda. Dan itu janji Rasulullah, kata Nabi, ya, irhamil yatima wamsah rasah wa at'imhu min ta'amika. Ya, kata Nabi, irhamil yatima. Rasulullah itu bertanya sebelumnya, para sahabat, ingin nggak hajat kalian dikabulkan oleh Allah? Ingin nggak hati kalian dilembutkan oleh Allah? Pasti jawaban kita semua ingin. Hati ingin dilembutkan oleh Allah, hajat ingin dikabulkan oleh Allah. Syaratnya, kata Nabi, irhamil yatima, kasihi, sayangi, cintai anak itu. Wamsah ra'sah, usap kepalanya, wa at'imhu min ta'amika, berikan makanan dengan makanan. Ketika kita sudah melakukan itu, apa janji Rasulullah kepada kita sebagai umatnya? Yalin qalbuka wa tudriku hajatah. Hati kalian akan lembut, hajat kalian akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, demikian Bang Reja. Ya, alhamdulillahirobbilalamin. Ini juga sekaligus menjawab, ya, jadi ilmu manfaat. Sekaligus juga menjawab pertanyaan Pak Isan, ya, pertanyaan mirip dengan tadi yang ditanya oleh Ibu Riana Solari Putri, sudah dijelaskan oleh Pak Ustadz. Ya, alhamdulillahirobbilalamin, kita sudah sampai di penghujung pertemuan kita, pengajian kita malam hari ini.
insya Allah apa yang kita terima dari tausiah Ustadz Iwan dan juga diskusi kita pada malam ini mendapat pencerahan untuk kita dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kita tutup, baik kita akan berdoa bersama yang akan dipimpin langsung oleh Ustadz Iwan. Tafadhol Ustadz. Baik, ikhwatal iman ayahanda bunda, Bapak Haji, Bu Haji yang dimuliakan oleh Allah. Mari sama-sama kita berdoa. Sebelum kita mendoakan diri kita, keluarga kita, mari sama-sama kita mendoakan sahabat, teman, saudara kita yang sedang tertimpa musibah. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan iman Islam kepada mereka. Allah berikan kekuatan kepada mereka untuk dapat menangkap hikmah di balik takdir Allah, di balik musibah. Karena setiap musibah pasti ada hikmah. Kemudian Allah berikan kesabaran kepada mereka, Allah lindungi mereka, dan Allah berikan keselamatan kepada mereka. Begitu mari sama-sama kita baca surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan bacaan Fatihah ini akan menjadi doa buat kita dan untuk mereka, dan doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Mari sama-sama kita berdoa, angkat kedua tangan, hadirkan hati, yakini doa kita diijabah oleh Allah Jalla Jalaluhu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Rabbana, ampuni seluruh dosa-dosa kaum muslimin dan muslimat di seluruh penjuru dunia ini ya Allah, baik yang masih hidup apalagi yang telah wafat. Ya Allah ya Rabbana, ampuni seluruh dosa-dosa ayah dan ibu kami. Ampuni seluruh dosa-dosa ayah dan ibu kami. Kasih, sayangi, cintai beliau ya Allah, sebagaimana mereka mengasihi mencintai kami di waktu itu. Ya Allah ya Rabbana, Kau Maha Pengampun. Ampuni seluruh dosa-dosa kami ya Allah. Mulai kami melakukan dosa hingga detik ini ya Allah, bahkan sampai kami wafat ya Allah. Bersihkan, sucikan, jangan sampai ada yang tersisa ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, Kau Maha Pemaaf. Maafkan seluruh kesalahan kami ya Allah. Kesalahan kami dalam beribadah ya Allah. Kesalahan kami dalam sholat. Kesalahan kami dalam berzikir. Kesalahan kami dalam baca Al-Quran. Kesalahan kami dalam melakukan aktivitas amal saleh ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, ya Tawwabun alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Penerima taubat. Hamba mohon padamu ya Allah, terima taubat kami ya Allah. Terima taubat kami ya Allah. Terima taubat kami ya Allah. Ampuni dosa-dosa hamba ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, berkahkan hidup kami, berkahkan rumah tangga kami, berkahkan usaha kami ya Allah, berkahkan orang-orang yang pernah berjasa dalam hidup kami ya Allah. Jadikan anak cucu keturunan kami menjadi hamba-hambamu yang soleh dan soleh. Sukses dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Jadikan kami semua, jadikan anak-anak kami menjadi imam di tengah orang-orang yang bertakwa. Ya Allah ya Rabbana, wafatkan kami husnul khatimah. Wafatkan kami husnul khatimah ya Allah. Wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah ya Allah. Di tempat yang terbaik ya Allah. Dalam aktivitas ibadah yang terbaik ya Allah. Dalam keadaan berzikir kami meninggal dunia ya Allah. Dalam keadaan sujud kami meninggal dunia ya Allah. Dalam keadaan membaca Al-Quran kami meninggal dunia ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, dalam keadaan berwudu kami meninggal dunia ya Allah. Ya Allah, dalam keadaan mengucapkan kalimat tauhid, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya Allah ya Rabbana, hamba mohon padamu, jadikanlah taklim kami malam ini sebagai asbab hidayah bagi kami, sehingga lebih kuat iman Islam kami, lebih santun akhlak kami, lebih berkah hidup kami, lebih harmonis rumah tangga kami, lebih gemar kami menghidupkan sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ya Rabbana, istajib doa'ana, kabulkan permohonan kami ya Allah, jawab doa-doa kami semua ya Allah.
Kita semua berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Iwan atas tausiahnya pada hari ini. Juga Bapak Ibu jemaah sekalian, insya Allah kita bisa bertemu kembali di pengajian mingguan Jamaah Kamera Group berikutnya di hari Sabtu minggu di waktu jam yang sama pukul 19.45. Sebelum kita tutup, mari sama-sama kita beristighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, 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 dan mengucap doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.